Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nandini Nur Insani, saya peserta Leksam dari SMP Negeri 3 Rancaikek. Estira, wow, keren, is the best, luar biasa, aku bangga. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyelesaikan tantangan Leksam pada bulan pertama, yaitu mereview buku. Buku yang akan saya review adalah buku Rumah Teka-teki Aneh, karyanya Uketsu. Tebal buku ini adalah 220 halaman dan penerbit buku ini adalah Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Saya menggunakan teknik review AI, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Langsung saja kita ke review bukunya. Untuk yang pertama, yaitu alasan. Alasan saya memilih buku ini untuk dijadikan review tantangan Leksam pada bulan pertama karena saya sangat suka dengan cover bukunya, simple tetapi memiliki cerita yang sangat mendalam dan juga sangat mengerikan. Saya juga tertarik dengan sinopsisnya, yaitu seorang kenalan ingin membeli rumah second di Tokyo dan memperlihatkan denah rumahnya padaku karena merasa ada yang ganjil. Sekilas rumah ini kelihatan seperti rumah-rumah pada umumnya, namun interior yang luas dan terang. Namun ketika mencermatinya baik-baik, aku mendapati bahwa memang ada keanehan di sana-sini. Keanehan demi keanehan itu bertumpuk kemudian terjalin menjadi satu kenyataan. Kenyataan yang teramat sangat mengerikan dan sama sekali tidak ingin ku percaya. Dari sinopsis dan sampul bukunya, aku jadi sangat penasaran. Bagaimana sih isi dari buku ini? Kita langsung aja ke isi ceritanya. Yang kedua itu isi. Isi dari buku ini adalah pada suatu hari September 2019, Yanaoka-san berencana membeli rumah bekas di Tokyo 2 lantai untuk anak pertamanya. Namun, dia merasa tidak nyaman dengan tata letak denahnya yang sangat aneh. Untuk denahnya, seperti ini ya gambarnya. Ini lantai pertama, dan ini lantai yang kedua. Narator atau dalam cerita buku ini yang disebut aku meminta bantuan kepada arsitek, yaitu Kurihara-san untuk melihat denahnya. Kurihara-san juga merasa denahnya ada yang janggal dan seperti dibuat-buat. Contohnya itu ada ruangan di antara dapur dan ruang tamu yang tidak ada pintu, tidak ada jendela. Lalu juga kamar anak yang hanya bisa diakses oleh orang tua, tidak ada jendela juga. Dan juga ada tata letak yang fungsinya tidak umum. Dari tetangga, mereka tahu bahwa pemilik sebelumnya bernama Katabuchi-san yang menghilang tanpa jejak. Dan tak lama kemudian ada sosok penemuan mayat di kawasan rumah itu. Lalu Yanaoka tidak jadi untuk membeli rumah itu. Setelah narator atau yang bisa disebut aku ini menerbitkan suatu artikel tentang rumah tersebut. Lalu aku ini dicat oleh salah satu perempuan yang bernama Miae-san. Ia mengaku sebagai istrinya Miae Koichi yang meninggal pada kawasan rumah Tokyo itu dengan pergelangan tangan yang kirinya hilang. Miae-san melihatkan denah yang ada di Saitama persis sekali dengan rumah yang ada di Tokyo, miliknya Katabuchi. Miae berpikir ada keterkaitan antar kasus ini. Dengan penyelidikan lebih dalam, Miae-san terungkap identitas aslinya, yaitu Katabuchi Yuzuki atau kakaknya Katabuchi yang pernah tinggal di rumah Tokyo itu. Rumah itu dirancang khusus untuk memperlakukan perbuatan keji, contohnya membunuh dan membuang mayat. Pada semua mayat yang dibunuh karena tangannya hilang itu tuh karena termasuk dalam sejarah kelam keluarganya Katabuchi. Dalam akhir cerita buku ini terdapat satu tokoh yang awalnya dia tuh sangat membantu, tetapi ternyata dia masuk ke dalam penyelidikan di dalam cerita.
Lalu ada yang ketiga, yaitu hikmah. Hikmah dari buku ini adalah kita jangan gampang percaya dari luarnya saja, jangan mudah tergiur karena harganya yang murah, atau kita harus menyelidiki lebih dalam tentang bagaimana sejarahnya rumah ini di zaman dahulu. Takutnya ada hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini. Segini saja review dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.